Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hukum Hess dan data entalpi pembentukan. Ini masih tentang bab termokimia ya. Yang pertama dulu kita akan bahas mengenai hukum Hess. Menurut Henry Germain Hess, perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal, zat-zat reaksi, dan keadaan akhir, zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi, dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Jadi hanya dilihat dari awalnya dan akhirnya aja. Kalau reaksi total sama dengan jumlah kalor pada tahap-tahap reaksinya, maka delta H itu adalah jumlah entalpi sama dengan entalpi 1 atau delta H1 ditambah delta H2 atau entalpi 2 ditambah entalpi seterusnya sampai entalpi Hn atau entalpi ke N. Nah, seperti ini. Reaksi pembakaran karbon dalam satu tahap C, karbon plus oksigen menjadi karbon dioksida. Ini tahap pertama. Reaksi pembakaran karbon juga dapat berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap pertama, karbon bereaksi dengan setengah mol oksigen akan menjadi karbon monoksida. Ini tahap pertama. Tahap keduanya, karbon monoksida akan bereaksi lagi dengan oksigen baru membentuk karbon dioksida. Itu tahap selanjutnya. Sehingga perubahan entalpi pada reaksi pembakaran karbon tersebut adalah total dari tahap-tahap yang terjadi pada reaksi. Karena di situ ada dua tahap, maka delta H total sama dengan delta H tahap pertama atau di situ tertuliskan delta H2 dijumlahkan delta H tahap kedua atau di situ dituliskan delta H3. Dalam satu soal ini bisa dilakukan menggunakan 3 langkah. Langkah yang pertama menggunakan diagram siklus reaksi pembakaran karbon. Ini merupakan diagram siklus. Artinya, reaksi itu hanya bergantung pada awal dan akhir, tidak memperdulikan bagaimana jalannya reaksi. Mau 1 tahap, mau 2 tahap, mau 3 tahap. Hasilnya, ujung-ujungnya jumlah delta H-nya besarnya adalah sama. Ini misalnya kita menggunakan ini lintasan yang kita cari ya, lintasan pertama atau delta H1, lintasan 1. Keadaan awalnya 2 karbon bereaksi dengan 2 mol oksigen akan menghasilkan 2 karbon dioksida. Ini jumlah H-nya atau entalpinya negatif. Negatif berarti melepaskan 788 kilojoule. Ini. Nah, sekarang tahap selanjutnya. Dia melewati 2 tahap. Tahap 1 atau H2 dan tahap 2 atau H3. Ini kan kalau yang atas ini tadi dia langsung dari tempat semula menuju ke tujuan. Sedangkan yang ini, yang menurut lintasan 2, ini mampir ke suatu tempat dulu, baru menuju ke tujuan. Nanti pada akhirnya jumlah H2 dan H3 jika dijumlahkan, hasilnya menjadi negatif 788 kilojoule. Cuman jalannya aja yang berbeda, kalau ini langsung, kalau ini harus muter dulu. Ini yang kedua, diagram tingkat energi reaksi. Kalau ini diagram tingkat energi reaksi, bentuknya diagram ya, kalau sebelumnya tadi kan siklus. Kenapa kok di bawah 0? Karena delta H yang diketahui adalah negatif. Kalau positif, berarti diagramnya nanti di atas 0. Ini juga sama. Ini tahap 1. Tahap 1 itu dimulai dari 2 karbon bereaksi dengan 2 mol oksigen, langsung menghasilkan 2 karbon dioksida. Ini langsung, tahap langsung. Sedangkan untuk 2 tahap, dia akan mampir dulu. 2 karbon bereaksi dengan 2 mol oksigen akan menjadi 2 karbon
monoksida yang kemudian bereaksi kembali dengan oksigen baru menghasilkan 2 karbon dioksida. Hasilnya gimana? Hasil antara satu lintasan atau satu jalur dengan 2 jalur, energi yang dikeluarkan, energi yang dilepaskan besarnya sama, negatif 788 kJ. Yang ketiga, ini menggunakan data entalpi reaksi, jadi diketahui besarnya entalpi pada tahap-tahap tertentu. Contohnya ya, diketahui data entalpi reaksi. Ada 2 data. Yang pertama, karbon plus setengah oksigen menghasilkan karbon monoksida dengan delta H sebesar A kilojoule. Ini cuma saya simbolkan aja, tapi nanti kalau di soal yang sesungguhnya ini berisi angka. Data yang kedua, karbon monoksida akan bereaksi kembali dengan setengah mol oksigen menghasilkan karbon monoksida dengan delta H sebesar B kilojoule. Hitunglah besarnya entalpi untuk reaksi karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Nah, caranya bagaimana? Caranya, kalian sesuaikan data yang ada dengan soalnya. Data yang ada dengan soalnya. Di data itu yang atas, di data C itu terletak di sebelah kiri, sedangkan di soal juga di sebelah kiri, maka tidak perlu dibalik. Kalau seandainya datanya di sebelah kanan, soalnya di sebelah kiri, maka silahkan reaksi ini dibalik. Dan simbolnya ini kan positif, A-nya positif. Positif juga dibalik menjadi negatif. Tulis ulang kembali. Nah, tahap kedua atau data kedua, karbon monoksida bereaksi dengan setengah oksigen menghasilkan karbon dioksida dengan delta H sebesar B. Oksigen, atau boleh dilihat dari oksigennya ya, oksigen ini berada di sebelah kiri, sedangkan di data dua-duanya ada di sebelah kiri. Kalau begitu silahkan lanjut ke soal berikutnya. Ini CO2. CO2 berada di sebelah kanan. Di data juga berada di sebelah kanan. Maka tidak perlu dibalik. Langsung ditulis ulang. Seperti ini. Nah, selanjutnya silakan kalian coret senyawa yang sama yang berseberangan. Di sini senyawa yang sama adalah O dan CO. Tetapi untuk oksigen dia tidak berseberangan, dia berada pada ruas yang sama. Data 1 berada di ruas kiri, data kedua berada di ruas kiri, jadi tidak perlu dicoret. Carilah senyawa yang sama dan berseberangan. Seperti CO pada data pertama dia berada di sebelah kanan, sedangkan data kedua dia berada di sebelah kiri, jadi silakan CO dicoret. Kemudian tuliskan yang tidak dicoret. Setengah oksigen ditambah setengah oksigen, maka hasilnya 1 tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. CO2 menjadi karbon dioksida. Nah, delta H totalnya itu penjumlahan antara tahap pertama dan tahap kedua, A plus B kilojoule. Itu untuk hukum Hess. Jadi hukum Hess ada 3 langkah. Bisa menggunakan siklus, bisa menggunakan diagram, bisa menggunakan data entalpi. Selanjutnya, ini data entalpi pembentukan, di mana zat bereaksi dianggap terlebih dahulu terurai menjadi unsur-unsurnya. Kemudian unsur-unsur itu akan bereaksi membentuk zat produk. Jadi sebuah reaksi itu mengalami 2 tahap. Yang pertama tahap reaksi bisa disebut juga reaktan yang akan menghasilkan produk, di mana proses menghasilkan produk ini akan melepaskan atau menyerap energi yang disebut dengan entalpi. Contohnya, pada reaksi M ini adalah koefisien, MNPG ini adalah besarnya koefisien, MAB bereaksi dengan NCD menghasilkan PAD plus GBC. Maka besarnya delta H reaksi yaitu jumlah delta H produk dikurangi jumlah delta H reaktan. Jangan lupa dikalikan dengan koefisiennya.
Nah, produknya kan ada AD sama ada BC. Nah, berarti P koefisien pada AD dikalikan besarnya delta HAD ditambah Q atau koefisien BC dikalikan dengan delta HBC dikurangi M delta HAB plus N delta HC. Kita masuk ke contoh penerapan ya. Diketahui entalpi pembentukan delta H F0 dari C2H6 sebesar negatif 84,7 kJ per mol, delta HF CO2 sebesar negatif 393,5 kJ per mol, delta HF H2O sebesar negatif 285,8 kJ per mol. Nah, pertanyaannya, tentukan delta H reaksi pembakaran 1 mol C2H6 menurut persamaan reaksi berikut. C2H6 bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Persamaan reaksi ini belum setara. Jadi langkah mengerjakannya yang pertama, setarakan terlebih dahulu reaksinya. Di mana kalau reaksi setara itu jumlah atom setiap unsur pada sisi kanan dan sisi kiri jumlahnya sama. Ini hasil reaksinya ya. Hasil reaksi yang sudah disetarakan. C2H6 plus 3,5 oksigen menghasilkan 2 mol karbon dioksida plus 3 H2O. C2 di sebelah kiri, C di sebelah kiri jumlahnya 2, C di sebelah kanan jumlahnya 2. H di sebelah kiri jumlahnya 6, H di kanan jumlahnya 6. O di kiri jumlahnya 3,5 kali 2, 7, di kanan 2 kali 2, 4, ditambahkan 3, berarti 7. Nah, reaksi ini berarti sudah setara. Selanjutnya, menggunakan persamaan delta H reaksi sama dengan sigma atau jumlah entalpi pada produk dikurangi sigma delta H pada reaksi atau reaktan. Nah, produknya itu yang berada di sebelah kanan, di mana produknya ada karbon dioksida dan air. Sedangkan reaktannya yaitu C2H6 dan oksigen. Nomor 3, hitung besarnya delta H. Delta H reaksi sama dengan jumlah entalpi produk dikurangi jumlah entalpi reaktan. Delta H reaksi sama dengan 2. 2 ini apanya? 2 ini didapatkan dari koefisien pada CO2. 2 dikalikan delta H CO2 ditambahkan 3 dari delta H2O dikurangi 1. Kenapa 1? Karena koefisien pada C2H6 jumlahnya 1. 1 itu boleh ditulis, boleh enggak. Ditambah 3,5 kali delta HO2. Silakan masukkan angkanya. CO2 angkanya negatif 393,5. H2O angkanya negatif 285,8. C2H6 angkanya negatif 84,7. Nah, sekarang O2. Kenapa O2 jumlahnya 0? Karena tidak ada energi pembentukan untuk membentuk oksigen. Oksigen itu sudah ada di alam secara bebas. Artinya tidak memerlukan energi untuk membentuk yang namanya oksigen. Begitu ya. Sehingga dari perhitungan ini didapatkan besarnya delta H reaksi sebesar negatif atau melepaskan sebesar 1559,7 kJ per mol. Jadi delta H reaksi pembakaran pada 1 mol C2H6 adalah negatif 1559,7 kJ per mol. Sampai di sini dulu ya penjelasan mengenai hukum Hess dan data pembentukan entalpi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.